sebenarnya dunia mengajar ini seperti apa. Oke. Yang tadi saya sampaikan, saya coba di TK tuh seperti apa, di SD seperti apa, sampai di tingkat SMA. Melangkat semasa ini, kalau selamat pagi, 早上好. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pendidik di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Oke Pak Firman, sekarang kita sudah ada di mana nih? Ya Pak Novandi, sekarang ini kita sedang berada di sebuah SMK negeri di wilayah Pondok Labu. Pondok Labu, iya. Jakarta Selatan pastinya. JS1 otomatis. JS1. Wow. Ya, berarti ada salah satu narasumber yang ingin kita wawancara ini. Betul sekali, dan narasumber ini sangat akan memberikan sebuah pandangan-pandangan pendidikan, Pak Novandi, pandangan-pandangan pendidikan juga terkait dengan guru penggerak yang angkatan 9 khususnya yang baru selesai kemarin ya, bulan betul sekali. April ya? Bulan April kita bulan April, betul sekali. Pastinya akan banyak manfaat dalam podcast kita pada siang hari ini. Betul sekali. Kita belum sebut nih Pak Novandi. Iya. Sekolahnya di mana ini? Sekolahnya ada di SMK Negeri 41 Jakarta. Oke. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih Pak Firman untuk menunggu siapa narasumber kita. Betul sekali. Pada siang hari ini. Kita sambut saja langsung ya. Iya. Bu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Selamat datang. Selamat datang. Ya, Selamat datang. Ya. Gimana kabarnya Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu Ayu ini merupakan koordinator guru penggerak angkatan 9. Tapi sebelum jauh lebih dari sana, kita mau spill dulu nih. Bu Ayu dari awal perjalanan karirnya seperti apa? Iya, boleh Pak. Lanjut Pak Firman, silakan. Oke, baik Bu Ayu. Salam kenal terlebih dahulu dari kita. Baik. Saya Firmansyah. Dan saya Novandi. Iya. Kami dari tim podcast GP Angkatan 9. Angkatan 9. Sama ya. Iya, sama nih, sama-sama. Angkatan 9 Bu Ayu. Baik, Bu Ayu, kita mau spill dulu nih. Bu Ayu, kalau boleh tahu sudah menjadi guru dari tahun berapa Bu Ayu? Saya menjadi guru itu sejak tahun 2007 sampai sekarang ya. Nah, tapi 2007 itu melalui proses part-time dulu gitu. Karena saya sebelumnya memang latar belakangnya bekerja di kantor. Oh. Ada di kantor Pak, ternyata. Bukan di sekolah. Berarti Bu Ayu ini punya latar belakang hampir sama saya Bu Ayu. Saya juga sebelum menjadi guru punya latar belakang kerja di swasta juga. Iya. Swasta. Waduh. Iya. Dulu kantoran. Nggak usah disebut kantornya nih Pak. Nggak usah. Kena ini. Iya, nggak usah. Oke Bu Ayu, yang membuat Bu Ayu memilih untuk menjadi guru itu apa Bu Ayu? Nah, jadi cerita awalnya itu ketika saya bekerja, ada kawan ini yang membutuhkan pengganti untuk mengajar. Tapi itu masih di kelas kursus ya. Kelas kursus. Nah, kemudian saya coba bantu ikut mengajar. Itu saya pulang kerja, malamnya saya mengajar di lembaga. Nah, dari situ saya mulai ada tertarik, kok ternyata mengajar tuh enak ya. Seru gitu ya. Terus ketemu siswa yang berganti-ganti setiap termnya. Kemudian saya juga merasa ilmu saya tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu lembaganya di mana Bu kalau boleh tahu? Itu di daerah Depok. Daerah Depok. Masih ada lembaganya sampai sekarang? Sepertinya masih ya. Oh masih, boleh disebutkan saja mungkin sebagai alumni dari lembaga. Kalau dulu namanya ICLF, tapi kalau sekarang saya kurang tahu apakah masih udah ganti nama? Belum tahu juga. Oke. Ya, silakan belajar. Nah, kemudian dari situ saya coba juga mengajar di sekolah. Nah, akhirnya dari saya bekerjanya full di kantor, saya coba ambil pekerjaannya yang part time. Saya coba mengajar di beberapa sekolah. Saya coba nih dari mulai TK kayak apa nih ya, terus kemudian SD, SMP, dan pada akhirnya di tahun 2010 itu saya mulai ke sekolah ya, ke sekolah negeri. 2010 2010 ya.
dari 2007 nih perjalanan dulu nih, 1 tahun ya di lembaga, kemudian juga coba-coba dari berbagai jenjang. 2010 saya masuk di sekolah negeri, di SMK, karena kebetulan saya lulusan SMK nih. Oh, SMK aja. Lulusan mana Bu Ayu? Saya dari SMKN 18 Jakarta. Oh, SMK 18 Jakarta. Kepada SMKN 18 Jakarta ini alumninya. Ya, kemudian di tahun 2011 karena di SMKN 41 Jakarta waktu itu membutuhkan 1 guru Mandarin lagi, akhirnya saya menetap di sini sampai sekarang. Alhamdulillah. Mana Fandi, guru bahasa Mandarin? Iya, saya nggak bisa Pak. Pak Firi bisa nggak? Saya dulu pernah belajar bahasa Jepang. Oh Jepang. Sekolah ya? Iya waktu SMK, karena saya juga kebetulan di SMK Bu Ayu. Saya dulu lulusan dari SMK 6 Jakarta. SMK 6 Jakarta. Iya. Anak Jakarta dua-duanya. Kita sama-sama anak SMK nih. SMK bisa gitu ya. SMK bisa. Lanjut Pak Fandi. Iya. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Ibu sebagai seorang guru sampai saat ini, kira-kira seperti apa sih Bu? Biar teman-teman juga pada tahu nih. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya coba untuk menelah dulu nih, sebenarnya dunia mengajar ini seperti apa. Yang tadi saya sampaikan, saya coba di TK tuh seperti apa, di SD seperti apa, sampai di tingkat SMA, seperti itu. Nah, tadi panggilan hatinya ini ke SMK ya, karena mungkin dulunya saya sebagai anak SMK tuh kayaknya punya mimpinya kan nggak jauh lah ya, nggak tinggi-tinggi amat, karena kita pinginnya sekolah langsung kerja. Iya. Tapi ternyata setelah lulus sekolah dapat kesempatan untuk kuliah dan ternyata bisa juga bekerja di bidang yang mungkin tadinya tidak terbayangkan, sampai saya bisa ke China juga. Nah, akhirnya terbiasa nih. Nah, akhirnya saya tuh punya rasa ingin berbagi ke siswa SMK. Jadi, kenapa saya memilih SMK? Ya salah satunya ingin berbagi. Kebetulan juga dari SMK ini kita punya hubungan baik ya dengan Kementerian Pertahanan. Nah, di situ juga dari Kemhan itu juga sering meminta bantuan kepada SMK ini untuk menjadi guru bantu. Jadi ada kolaborasi nih. Kolaborasi ya? Dari 2014 itu kita sudah bekerja sama ya. Jadi kadang-kadang saya diperbantukan untuk mengajar di sana di waktu-waktu tertentu. Nanti siswa saya suka ikut nih ke sana gitu. Jadi ini ya, kolaborasi belajar dengan para tentara ya, baik dari siswanya dan dari alumni SMKN 41 Jakarta. Luar biasa Bu Ayu. Iya. Ini kan tadi Bu Ayu, berarti Bu Ayu ini mengajar di SMK 41 ini sebagai guru Mandarin, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Betul, bahasa Mandarin. Yang membuat Ibu memilih untuk menjadi guru bahasa Mandarin itu apa? Iya. Tentu saja itu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya ya, karena saya juga sebagai lulusan sarjana sastra Cina. Sastra Cina itu kalau udah pasti kita belajar bahasa juga ya, belajar bahasanya. Dan tentu saja dengan latar belakang itu saya mengaplikasikannya dalam pengajaran ke arah pembelajaran bahasa Mandarin. Tapi memang dari kecil suka bahasa Mandarin atau gimana Bu? Kalau untuk itu sih kayaknya enggak ya, cuma mungkin nonton film ya. Film, iya. Sama satu lagi, dulu kan suka dengar hadisnya, belajarlah sampai ke negeri China. Nah akhirnya waktu kuliah tuh mau ambil apa nih bahasanya, karena saya backgroundnya juga senang belajar bahasa asing gitu. Ya udah saya coba untuk memilih bahasa Mandarin. Ya saya akhirnya sampai sekarang lah bergelut di dunia bahasa Mandarin. Tapi memang kalau bahasa asing ya memang banyak dibutuhkan memang untuk turis terutama Bu ya, untuk turis-turis. Waktu itu ibu saya pernah nyari bahasa Itali malah. Karena memang ada turis datang, ibu saya nyari, temanmu ada nggak? Waktu itu suatu SMA sudah lama gitu. Wah nggak ada lah, bahasa Itali agak susah di sini kan. Agak jarang lah ya gitu. Seperti itu, jadi memang dibutuhkan gitu sebenarnya kalau bahasa-bahasa asing. Apalagi dengan era globalisasi kayak gini sekarang ya, bahasa itu memang dituntut ya. Ya selain bahasa Inggris. Iya, selain bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Mandarin, ya kan? Iya, jadi dulu juga salah satu orang tua saya
dari kakek ya, kakek saya kebetulan juga seorang dosen, Yeah. gitu, dosen bahasa asing. Emang bahasa. Berarti keturunan ya? Keturunan ya berarti. Wah. Ya, dari kakek gitu. Kalau orang tua ayah ibu kan memang lebih ke wira swasta ya. Dari kakek saya itu juga menyarankan kalau memang belajar bahasa asing, coba dilihat bahasa apa yang kira-kira 10 dan 20 tahun lagi nih yang berkembang pesat, yang dibutuhkan di dunia global dan ekonomi. Nah, dari situlah yang dapat dilihat kan sekarang dari negara China sendiri ya untuk di Asia. Nah, di situ juga salah satu alasan kenapa saya memilih belajar bahasa Mandarin. Iya benar. Ini kalau boleh tahu nih Bu Ayu mengajar di SMK 41 ini dari tahun berapa, Bu? 2011. Oh, 2011 di sini. Oh, udah lama juga ya 2011. Lumayan lama juga Pak Fandi ya. Iya. 13 tahun ya. Iya. Oke, lanjut Pak Fandi. Iya, untuk sekarang kita berpindah ke pengalaman mengajar. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar di SMK? Kan udah dari tahun 2011 ya. Mungkin banyak apa ya? Udah banyak asam garam. Iya. Masih belajar sih, Pak. Udah banyak menghadapi yang murid yang baik, yang tidak baik, mungkin bagaimana gitu, Bu? Tapi SMK ya, silakan. Sampai hari ini sih saya juga masih proses belajar sebagai seorang guru ya. Sejauh ini memang kalau di tingkat SMK ini tingkatnya remaja yang mencari jati diri. Siapa kita? Nah, kemudian yang remaja ini yang kritis dan kritis. Jadi ketika kita mengajar, tentu saja kita sebagai guru mau tidak mau harus mencontohkan, mencontohkan. Itu yang pertama. Kedua, ketika mengajar pun kita sudah siap nih memberi penjelasan yang konkret, alasan-alasan yang konkret, segala macam pertanyaan yang mereka punya seperti itu. Dan juga kalau di SMK sendiri ini kan bidangnya di sini ada 4 bidang ya. Apa aja tuh, Bu? Ada akuntansi, kemudian perkantoran, ada bisnis daring pemasaran, pemasaran ya. Gitu. Ini ada DKV, desain komunikasi visual. Kalau zaman saya dulu multimedia juga saya SMK Pak. Kalau sekarang lebih ke DKV ya. DKV. Gitu. Kalau saya sendiri jurusannya pemasaran Bu Ayu waktu sekolah. Oh, Bapak pemasaran, saya akuntansi. Iya, jadi tantangannya juga ketika kita mengajarkan itu harus bisa menyesuaikan dengan masing-masing jurusan. Bisa dikatakan bagian dari diferensiasi juga mungkin ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya, Bu ya. Betul. Jadi ketika kita mengajar pun kita kalau anak-anak kita penjelasannya nggak detail sekali gitu ya. Kalau untuk siswa yang remaja gini tentu saja kita harus jelaskan, oh ini loh manfaatnya, nanti diterapkannya kemana di bidang kalian seperti apa. Itu buat saya termasuk tantangan ya, karena kita jadi guru ya kita harus siap dengan hal yang seperti itu. Iya. Nah kalau bicara tantangan, mungkin fenomena kita, mungkin waktu kita SMA ya, mungkin kan dulu banyak sekali tawuran ya Bu antar sekolah ya. Iya nggak sih, benar nggak sih? Tapi sekarang saya dengar jarang ya. Itu kayak eranya ya. Iya. Eranya itu saya pernah merasakan itu. Era saya itu maksudnya tahun-tahun segitu kan? Iya. 2010-an ya. 2005 sampai 2008 itu memang masih keras-kerasnya tuh ya. Keras-kerasnya itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai menghilang. Iya, sudah mulai. Itu gimana tuh Bu? Maksudnya apakah masih menjadi apa ya? Kita flashback lagi ya, apakah itu jadi tantangan kita sampai saat ini gitu loh? Iya, kalau untuk di usia ini memang ada kecenderungan ke arah sana, gitu ya, karena kan emosinya remaja segala macam. Pengelolaan emosinya masih belum baik ya Bu, masih labil gitu. Biasanya masalah-masalah sepele ya. Semakin kesini sih, saya rasa dunia pendidikan kita juga semakin berkembang. Berkembang ya, artinya ada perubahan ya Bu ya. Cara guru menangani juga mengajarkan juga udah nggak seperti dulu ya. Nah lambat laun fenomena tawuran itu berkurang. Tapi hilang Jakarta boleh dibilang, kalau saya bilang kalau di Jakarta ya sudah sangat menurun sih Bu. Karena saya juga kalau dulu di berita sering keluar, sekarang masih ada tapi hanya mungkin segelintir saja ya. Ada oknum-oknum lagi pula dari anak-anak yang mungkin ya kurang untuk menguasai emosinya dan mereka mungkin terbawa oleh arus lingkungan. Kalau seperti itu kan biasanya terbawa oleh arus lingkungan. Dulu kalau pulang kan misalkan udah boleh pulang nih, dia banyak nongkrong. Nah itu yang bikin tawuran tuh di situ kan. Iya, betul.
menguasai lapak ya, kalau tongkrongan lah ya, kalau zaman kita dulu ya. Kalau Jadi di berantem sekolah gitu. kita juga ada aturannya juga, tata tertib, misalnya dalam jangka waktu sekian 2 jam dari pulang sekolah gitu juga kita tidak boleh tuh kumpul-kumpul di radius 1-2 kilo ya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu menghindari ya ada tawuran tadi ya. menghindari yang itu salah satunya ya, Bu. Ya, tapi alhamdulillah sih untuk SMK 41 Jakarta sejauh ini aman-aman aja. Alhamdulillah. Itu salah satu cara mengatasinya ya, mengatasi tantangan-tantangan yang tadi kalau kita bilang tentang tawuran pelajar gitu ya dengan melarang anak-anak radius berapa meter untuk berkumpul gitu ya, Bu ya. Tapi Pak Firman, kalau di SD kan mungkin nggak pernah ada tawuran ya? Apa kita nggak tahu ya? Oknum lah ya gitu ya. Tapi kalau Bu Ayu sendiri sebagai seorang guru, pendekatannya apa sih kalau misalnya mengenai arah tawuran itu? Misalnya gitu, pendekatannya seperti apa ke siswa SMK ya? Iya, kalau ke SMK ya itu seperti saya bilang, penjelasannya itu ya harus jelas, konkret. Dan kalau tawuran itu juga kan bukan hanya merugikan kedua belah pihak, tapi itu juga bisa masuk kategori kriminal juga ya. Oh iya. Iya, jadi kalau untuk usia-usia segini sih alhamdulillahnya dikasih pandangan-pandangan yang seperti itu lebih cepat sih, Pak. Iya, intinya bagaimana kita memberikan arahan yang baik kepada murid-murid kita ya, Bu ya gitu ya. Oke, baik, Bu. Selama Ibu mengajar di SMK nih, Bu, khususnya di SMK 41 ini, ada momen berkesan nggak buat Ibu nih? Iya. Momen berkesan. 2011 ya, masih banyak ya pasti ya. Banyak nih kayaknya berkesannya. Baik itu dengan muridnya atau dengan yang lainnya gitu loh, Bu. Kalau untuk murid ya alhamdulillah pembelajaran bahasa Mandarin ini termasuk mendukung siswa-siswa ya untuk di dunia kerja gitu karena dan banyak sekali yang alumni yang kadang datang kembali ke saya gitu minta apa ya sekedar mereview segala macam itu berarti bagian dari pembelajaran bahasa Mandarin yang ternyata di dunia kerja dibutuhkan. Nah kemudian alhamdulillahnya juga banyak siswa yang terinspirasi juga untuk memperdalam bahasa Mandarin dan kebetulan kami di sekolah juga ikut kegiatan lomba dan alhamdulillah waktu itu kita pernah juara 1 tingkat nasional. SMK 41 nih, senggol dong. Senggol dong. Kalau dulu tuh ada yang namanya lomba debat bahasa Mandarin ya. Itu gimana ya debat bahasa Mandarin ya? Saya bingung nih Pak. Saya bingung nih. Bahasanya sih lomba debat bahasa Mandarin, cuman di situ tuh bukan berdebat yang seperti ini, tapi lebih menjawab pertanyaan dari tapi dengan bahasa Mandarin. Dengan bahasa Mandarin. Kemudian juga ada perform. Itu mungkin termasuk yang momen berkesan ya. Nah dari tahun 2016 ini jadi mendorong adik-adiknya gitu untuk ikut lomba, meskipun dalam kategori yang berbeda. Oke. Seperti itu. Mau nanya sedikit nih Bu Ayu. Bu Ayu tadi kalau nggak salah pernah mengucap bahwa Ibu pernah ke China ya Bu ya? Oh iya. Itu tahun berapa Bu? Waktu itu 2012 sampai 2013. Satu tahun dalam rangka belajar karena saya kebetulan dapat beasiswa dari Al Azhar. Jadi ceritanya tuh saya di 2003 lalu itu saya baru kuliahnya tuh baru lulusnya D3 di UI. Ya, lulus di UI. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya kan kerja nih, kalau kerja tuh nggak pakai ijazah S1 lah, waktu itu pakai ijazah D3. Nah, waktu saya memutuskan di sekolah negeri, nah itu saya coba untuk melanjutkan ke S1. Nah, ketika di S1 itu saya dapat tawaran untuk dapat beasiswa di China. Tapi di Cina gimana? Enak di sana? Setahun ya Bu ya? Yang pasti ngomongnya pakai bahasa Mandarin dulu. Pasti ya. Bahasa itu apa sih yang apa saja pengalaman yang diambil di sana? Mungkin tentu dari saja, budaya juga kan? Iya, pengalaman lingkungan bahasa karena biar bagaimanapun kalau kita gitu kalau kita belajar bahasa tuh kalau nggak di lingkungan yang mendukung gitu. Mau nggak mau setiap hari menggunakan bahasa Mandarin. Iya benar Pak. Bangun sampai tidur lagi ya. Iya benar. Teman saya belajar bahasa Inggris Bu. Dia dapat beasiswa ke UK. Dia ke Bali mau cuma conversation sama turis. Nah itu kan tadi lingkungan itu mempengaruhi kita untuk
apa ya untuk belajar bicara ya, conversation gitu. Jadi benar ke Cina ngambilnya itu ya utamanya gitu Pak Firma. Keren. Bu Ayu, Bu Ayu ini kan sama sih sama kita juga ya Pak Nopandi. Iya. Kita ini kan sebagai guru penggerak, guru penggerak angkatan 9 nih, Jakarta Selatan. Nah, Bu Ayu, saya mau tanya, motivasi Ibu waktu itu untuk menjadi guru penggerak atau ikut CGP itu apa ya Bu? Ikut pendidikan ya? Iya. Motivasinya apa tuh Bu dulu? Memang saya itu basicnya senang belajar Pak, gitu. Beberapa kali mengikuti kegiatan diklat ya, seperti itu. Nah, di kegiatan guru penggerak ini awalnya memang saya belum tahu nih kegiatan guru penggerak seperti apa, karena di sekolah kami di SMK 41 belum ada angkatan sebelumnya. Berarti baru sendiri nih, baru satu di sini. Di angkatan 9 alhamdulillah ada 2 dan ada juga di angkatan 10. Tapi untuk angkatan sebelum 5, 7, 8 tuh belum ada. Berarti yang pertama ya? Iya, nah salah satu yang mendorong dan memotivasi saya dari ibu kepala sekolah itu sendiri menyarankan untuk coba untuk ikut pendidikan selain ya ilmunya bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru dan juga nanti bermanfaat juga untuk pendidikan lah, untuk siswa-siswi, lingkungan dan pendidikan. Terus kenapa tidak? Ya saya coba untuk ambil kesempatan di angkatan 9 ya. Alhamdulillah ikut dan bersama dengan Bapak bersama dengan teman-teman kita yang lagi pada nonton. Iya, pada nonton nih. Mana CGP angkatan 9. Ya sih itu banyak kesannya juga ya buat saya. Bukan sekedar ilmunya saja, tapi di situ saya juga bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hebat-hebat ya, pastinya ya. Yang semangat. Waduh. Ternyata di luar sana nih banyak sekali. Banyak banget. Saat kita baru pendidikan nih Pak Nopandi, Bu Ayu nih, saya tuh merasa, aduh ilmu saya tuh kecil banget gitu. Kurang banyak sama orang-orang yang punya ilmunya lebih tinggi, lebih banyak gitu. Kayaknya saya ilmu saya kok, waduh, saya jadi sempat pernah saya pas awal-awal loka karya itu Pak agak sedikit minder gitu. Waduh, ternyata saya ini kecil gitu ya pas kita. Nah, itulah makanya kita memang harus tuntut untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi kita gitu ya. Apalagi angkatan 9 banyak ya. Banyak. Jumlah ini ya, yang ikut angkatan kita ya, paling banyak. Oke, selanjutnya. Nah, menurut Bu Ayu sendiri, peran guru penggerak untuk dunia pendidikan itu seperti apa? Ini banyak nih pertanyaan. Pendidikan, tentu saja sebagai agen perubahan ya. Karena itu yang diharapkan dari seorang guru penggerak. Dimulai dari kitanya sendiri, mengimplementasikan apa yang kita pelajari, kemudian bisa berdampak juga untuk siswa, untuk lingkungan, untuk teman-teman. Dan di situ juga kita bisa berupaya untuk menjadi pemimpin pembelajaran ya, baik di kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga berkolaborasi ya, harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak ya, baik di internal sekolah mungkin dan di luar sekolah. Iya, seperti itu. Dan kita juga bisa menjadi coach ya Pak. Coach bagi sesama guru, berbagi sharing. Baru tahu ternyata kita ya coaching itu ya, baru tahu ya. Selama ini kita salah sangka. Segitiga restitusi. Jadi ingat lagi nih. Dulu mungkin kita taunya konseling, mentoring. Ternyata ada istilahnya beda-beda ya. Kita jadi sebenarnya kita sama ya, setara. Jadi kita hanya memfasilitasi teman juga untuk menemukan ide dan gagasan atau solusinya itu. Dan ini juga kita coba untuk menjadi memfasilitasi teman-teman untuk membuat komunitas belajar. Baik yang baru atau mungkin yang sudah ada dikembangkan lagi. Oke, baik Bu Ayu. Setelah Bu Ayu mengikuti kegiatan CGP dan sekarang sudah menjadi GP guru penggerak, perubahan signifikan apa nih dari Bu Ayu sendiri yang Bu Ayu rasakan gitu Bu Ayu? Dari diri nih. Ketika menjadi guru, mindset saya yang awalnya mengajar saja gitu ya, mengajar, mentransfer ilmu, tapi di sini lebih ke menuntun dan mengarahkan ya. Menuntun dan mengarahkan. Mungkin pembelajaran diferensiasi itu salah satu yang paling berkesan buat saya. Paling berkesan. Iya, kalau dulu modul 2 ya. Modul apa ya? Modul 2.
Lupa nih Pak Novandi. Modul 2. Modul 2 ya. Kalau dulu tuh belajar, oh semua harus sama. Iya. Gitu. Iya. Ternyata sekarang setiap anak itu udah pasti punya karakter yang cocok, saya juga setuju. berbeda-beda. Diferensiasi ya. Itu apa ya yang paling berkesan buat saya, dan selebihnya juga kita semakin berkolaborasi dengan rekan-rekan, dengan rekan. Kebetulan di SMKN 41 ini termasuk aktif ya kegiatannya. Nggak cuma belajar aja nih, gitu. Akademis dan non akademisnya, dan alhamdulillahnya juga bisa memperluas jaringan dan pertemanan. Ya, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid sekarang yang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mungkin mindset kita adalah semua rata. Murid ini bisa, harus bisa semua. Bisa. Itu salah ternyata. Iya, ternyata kita salah. Bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Betul, iya. Jadi mereka harus berkembang sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Pokoknya beda banget lah ya. Masih ingat banget ini. Pokoknya beda banget ya. Lanjut Pak Novandi. Iya. Oke. Kalau bicara guru penggerak, nah kebetulan Bu Ayu ini terpilih sebagai koordinator guru penggerak angkatan 9. Nah, ini banyak sekali pertanyaan Pak Firman dari teman-teman. Kemarin ketemu kan ya, sebelum kita bahas melekat semasa ya, kemarin ketemu gimana sih kok bisa Bu Ayu yang terpilih gitu. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih, teman-teman udah pada nungguin sebenarnya. Titipan semuanya. Oke, silakan monggo Bu Ayu diceritakan bagaimana waktu pemilihan Bu Ayu sebagai koordinator angkatan 9 guru penggerak. Silakan. Jadi saya mendapat cerita proses ini justru setelah setelah diamanahkan menjadi koordinator guru penggerak. Tapi memang sebelumnya PP saya sempat bertanya kepada kami yang satu kelompok ini, kira-kira adakah dari teman-teman yang bersedia untuk menjadi, waktu itu sih ketua kelompok. Saya mikirnya ketua kelompok awalnya, ketua fasil gitu. Ya nanti koordinator dari teman-teman gitu. Saya tidak berpikir tadinya semua angkatan 9 ini kan jumlahnya banyak ya, 78. JS1 ya. Nah, jadi informasinya dari BBGP itu juga mengarahkan ke PP ya, ke para PP untuk memilih salah satu koordinator dari angkatan 9. Kemudian dari PP itu mungkin merekomendasikan. Ada yang merekomendasikan 1-2, tapi ada juga yang semuanya direkomendasikan. Nah, itu teknisnya dari masing-masing PP. Nah, kemudian kami seperti mengisi biodata, Google Form, terus informasinya dari Pak TB dan Bu Leli itu kebetulan ini saya ya, PP saya. PP, Bu Leli. Nah, akhirnya dari beberapa yang sudah memberikan data, waktu itu katanya ada 25, terus kemudian terseleksi lagi sampailah 5 orang. Nah, 5 orang itu ada saya, ada Ibu Herlina atau dikenal Ibu Hani, kemudian ada Pak Fatih, Pak Adi Putra, dan Pak Ridwan. Nah, 5 ini tiba-tiba kita dipertemukan lah di satu ruang Zoom tanpa diberitahu sebelumnya juga. Tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba dipertemukan di ruang Zoom. Di situ seleksi final lah, di situ dibilang seleksi final untuk koordinator. Seleksinya apa aja tuh Bu? Kalau boleh tahu. Wawancara. Jadi waktu itu misalnya, mungkin dari riwayat dulu awalnya ya, terus kemudian riwayat organisasi dan segala macam. Nah, baru ada seleksi wawancara. Nah, dari situ kami diwawancarai satu persatu masuk ruang breakout room. Ternyata banyak PP-PP di sana. Ya, kami PP-nya menanya satu-satu gitu, Bu? Iya, jadi PP-nya bertanya kepada kami dengan berbagai macam lah pertanyaan. Dari situ nanti kami diberi kabar kembali, ya ternyata amanah itu sampai ke saya. Luar biasa. Oke, teman-teman udah pada jelas ya. Pertanyaannya sudah dijawab sama Bu Ayu langsung. Iya, cuman kriterianya seperti apa mungkin dari Bapak Ibu PP yang Bapak Ibu PP tahu ya. Oke, baik Bu Ayu. Ini kan Bu Ayu sudah dipilih menjadi koordinator GP Angkatan 9 JS1 nih. Rencana Ibu untuk menjalankan amanah sebagai koordinator dalam guru penggerak itu bagaimana, Bu? Baik, tugas dari koordinator itu sendiri diinformasikan ke saya adalah untuk membantu BBGP untuk sebagai penyampai informasi ya, penyebaran informasi. Kemudian juga membantu teman-teman nih untuk
bergerak bersama ya, bergerak bersama, menggerakkan dan memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan Bapak Ibu guru gitu. Nah, dengan tujuan itu berarti dari saya nanti mungkin dengan tim ya, kebetulan ini strukturnya masih belum ini ya, belum terancang fixnya, masih dalam proses. Kedepannya tentu saja kita akan membuat program-program yang memfasilitasi teman-teman untuk saling berbagi ide, kemudian juga pengimbasan dan dari implementasi pembelajaran kedepannya seperti itu. Nah, tentu saja kemarin kita sudah mengadakan kegiatan ya. Gitu. Nah, kegiatan yang pertama itu ya kegiatan melekat semasa. Melekat semasa. Wah, berarti melekat semasanya kemarin sudah berjalan Pak Firman. Pasti teman-teman juga yang belum tahu ya, belum ikut juga, mungkin kepo nih apa sih melekat semasa itu gitu ya. Nah, sebelum ke arah situ, kira-kira program apa nih yang akan direncanakan ke depan, seperti apa? Ada bocorannya sedikit enggak? Tentu misalnya saja. Apa, bagian apa gitu. Ya, kalau untuk tadi untuk berbagi ilmu, kita akan mengadakan seminar dan workshop. Ya, nanti berapa yang daring, berapa yang rencananya sih ada luring juga ya, karena kemarin kita bisa berhasil mengadakan kegiatan luring, kenapa enggak nantinya ke depan coba untuk luring gitu. Dan mudah-mudahan GP Angkatan 9 juga bisa menghasilkan produk-produk nih, mau itu buku atau mungkin lain-lainnya segala macam, karena ide-ide itu juga lahir dari teman-teman itu sendiri. Wah, banyak nih program teman-teman ya Pak Firman ya. Mungkin nanti yang punya program bisa komunikasi langsung ke Bu Ayu ya. Di grup juga ada kan nomornya, ntar saya taruh di deskripsi juga ya. Kita semua ya. Gitu. Lanjut Pak Firman. Bu Ayu, kalau tadi nih saya ngelihat ada apa nih, standing banner nih. Standing banner. Melekat semasa ini kan salah satu dari start awal nih. GP Angkatan 9 nih kemarin ya. Iya, betul. Kita sudah mengadakan melekat semasa. Katanya yang pertama Pak Firman. Kegiatan perdana nih. Katanya kegiatan perdana yang sebelumnya katanya sih nggak ada. Oh gitu. Ya, ini berarti baru Angkatan 9 doang ya. Katanya baru Angkatan 9 doang. Luar biasa. Start yang bagus, start awal yang sangat bagus. Nah, Bu Ayu, apa sih melekat semasa ini, Bu Ayu? Iya, bisa dijelaskan. Melekat semasa ini kalau bisa dibilang singkatan dari mengenal lebih dekat, membina semangat kebersamaan. Nah, gimana caranya teman-teman guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan ini di kegiatan perdana bisa saling kenal dulu nih, karena kemarin kan kegiatan itu lebih per kelompok ya. Nah, dari situ kita bangun kebersamaan, kita ya bisa dibilang konsolidasi Angkatan 9 itu sendiri, supaya rasa kekeluargaannya menyatu. Dan kemudian di kegiatan juga kita adakan kegiatan sharing session ya, diskusi terbuka untuk menyalurkan ide dan gagasan, harapan kedepannya dari guru penggerak Angkatan 9 apa saja. Nah, itu kemarin kita fasilitasi. Yang kita juga mengadakan games juga, kegiatan itu gunanya untuk membangun apa ya, kebersamaan juga juga ya, lebih dekat juga ya Bu ya. Alhamdulillahnya direspon dengan baik oleh teman-teman. Seru banget kan, ikut saya. Seru, soalnya saya nggak ikut. Aduh, sayang sekali ya. Karena saya terbentur dengan kegiatan yang lain. Insyaallah next berikutnya kita part 2 ikut ya. Part 2. Berarti kegiatannya didukung ya, ada kelanjutan dari melekat semasa. Harus ya, harus Bu. Kalau positif kenapa enggak ya? Itu harus mendukung. Iya. Nah, kemarin di kegiatan melekat semasa ngundang siapa aja Bu? Kalau boleh tahu. Ya, kegiatan melekat semasa ini kegiatan ramah tamah dari guru penggerak dan pengajar praktik. Ya, ajang temu kangen juga ya. Siapa aja Bu yang datang kemarin? Bisa disampaikan. Alhamdulillah pastinya teman-teman dari guru penggerak Angkatan 9, kemudian terima pengajar, kasih yang sudah datang terima kasih sudah datang. Kemudian perwakilan dari pengajar praktik ada Pak Didi. Pak Didi, terima kasih Pak Didi. Ada Pak Denny. Pak Denny Boy, terima kasih. Dan alhamdulillah diri perwakilan dari Angkatan 5, 7, dan 8. Wah, kita juga sudah mulai mau menjalin kolaborasi nih ya dengan GP Angkatan sebelumnya gitu ya. Iya, udah ada nih. Kita juga sebagai junior belajar juga nih. Sama senior gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Nah, kira-kira kalau untuk melekat semasa, ada nggak sih Bu untuk part 2 itu? Insya Allah. Bocoran-bocorannya gitu ya Pak Firman. Tunggu tanggal mainnya. Alhamdulillah juga kemarin kegiatan kita termonitor dari
Kemdikbud ya, dari Oh, Dirjen GP. oh iya, kemarin saya kaget Pak Firman nih. Pak Firman soalnya nggak tahu Bu. Coba diceritain. gitu. Saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu. Jadi kemarin diawali ada Prof. Nunu, Prof. Nunu, Dirjen GTK. Kemarin menyampaikan salamnya untuk kita ya Bu Ayu ya. Wah, keren banget. Mengucapkan selamat kepada guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan yang telah lulus dan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Semoga kegiatan perdana melekat semasa tahun 2024 semakin meningkatkan semangat kebersamaan antar guru penggerak sehingga dapat mencetuskan program dan kegiatan yang saling bersinergi demi memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk Prof. Nunu. Terima kasih. Bu. Wah, keren lah pokoknya kemarin kegiatan melekat semasa itu. Mungkin itu awal dari kita untuk membangun yang baik ya. Lebih baik ya ke depannya. Baik ya. Silakan ada lagi Pak Firman? Kita break aja dulu ya? Break dulu kali ya? Iya, Kita break dulu sebentar. Kita masih punya bahasan banyak nih Pak Firman untuk Bu Ayu. Kita break mau minum dulu nih ya. Soalnya narasumbernya juga udah serak-serak Ya, kita break dulu. Kita mulai lagi nanti di tayangan berikutnya. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar. Kita mulai lagi Pak Firman ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Pak Firman mau bertanya apa nih? Bu Ayu, kemarin kan saya nggak ikut nih untuk kegiatan melekat semasa nih. Saya belum dapat informasi. Saya ingin gali dari Ibu. Apakah struktur kepengurusan GP Angkatan 9 ini sudah terbentuk secara fix atau belum, Bu? Sampai hari ini belum, karena kami masih proses diskusi juga dengan teman-teman yang berlima ini. Nanti kami libatkan dari yang seleksi terakhir koordinator GP Angkatan 9 Jakarta Selatan. Kebetulan juga saya sedang proses belajar juga nih sama angkatan sebelumnya, jadi sempat sowan-sowan dulu nih ke angkatan sebelumnya sambil saya minta arahan, bimbingan apa sih yang harus dibentuk di guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan. Nah, kalau dikaitkan dengan kegiatan melekat semasa kemarin, itu baru panitia penyelenggara. Jadi panitia penyelenggara, alhamdulillah didukung teman-teman, ada 12 orang ya, 12 orang. Dan itu memang baru per event aja. Nah, kedepannya apakah nanti dilibatkan di kepengurusan atau juga kita melibatkan yang lain, seperti apa, itu nanti akan diinformasikan berikutnya. Siap. Oke, teman-teman sudah terjawab ya untuk kepengurusan GP Angkatan 9 masih digodok lah. Masih digodok ya. Sabar gitu ya. Oke, lanjut. Kita bicara tentang pendidikan agak luas lagi nih, Bu Ayu. Sebagai seorang guru penggerak, ya, sekaligus bahasa Mandarin nih, apa yang ingin Ibu capai terhadap siswa-siswi SMK kita ke depannya? Mungkin maksudnya tujuan adanya bahasa Mandarin sih. Bahasa Mandarin di SMK ya? Iya. Tujuan bahasa Mandarin di SMK memang untuk membekali siswa-siswi kita untuk punya keterampilan lebih ya, bahasa asing yang lebih, itu dapat bermanfaat ketika mereka bersaing di dunia kerja. Ya, seperti itu. Tentu saja yang diharapkan siswa-siswa ini bisa mempraktikkan ilmunya bahasa Mandarin itu sesuai dengan bidangnya, apakah itu perkantoran, pemasaran, dan sebagainya, seperti itu. Jadi mereka ketika masuk dunia kerja punya rasa percaya diri lebih lah. Nah, gitu, karena punya kelebihan lain ya, Bu. Ya, apalagi di dunia kerja sekarang persaingan untuk tingkat SMK itu kan tinggi seperti itu. Ya. Bisa kalau disejajarkan tuh sama nih pendidikannya, tapi dia punya kelebihan lain. Nah, itu bahasa Mandarin itu bahasa Mandarin. Nggak dipunyai orang-orang yang lain. Ya, minimal gitu. Ketika mereka wawancara kerja atau apa gitu bisa juga gimana ngomong bahasa Mandarinnya, seperti itu. Jadi punya rasa percaya diri, dan itu kelebihan yang mereka miliki dibanding yang lainnya. Nah, sebelum kita tes Bu Ayu bahasa
berbicara bahasa Mandarin. Oke. Nomor 2 dulu. Oke, Nah, Bu Ayu. Dengar-dengar nih, Bu Ayu sebagai ini nggak tahu bener apa nggak nih, konfirmasi nih Iya, kemudian. konfirmasi. Sebagai pengurus bahasa Mandarin ya. Guru bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu bener apa Organisasi nggak? ya, Iya. organisasi, Organisasi betul. ya. Di bahasa Mandarin kita ada satu organisasi dan satu-satunya di Indonesia, itu namanya P3BMI. P3BMI. Ya, Perkumpulan Profesi Pendidik Bahasa Mandarin Indonesia. Oh. Dan itu memang kita memfasilitasi teman-teman untuk bisa saling berbagi tentu saja ya. Dan itu karena masuk dalam komunitas belajar juga seperti itu. Iya. Kalau berarti kan Bu Ayu masuk ke dalam kepengurusan itu ya, Bu Ya, Ayu? kepengurusan pusat, kepengurusan inti ya. Oke. Nah, Bu Ayu, harapan Bu Ayu untuk guru-guru bahasa Mandarin apa nih, Bu Ayu? Guru bahasa Mandarinnya termasuk guru yang unik, Pak, karena ada guru yang mungkin punya latar belakang keluarga yang udah menggunakan bahasa Mandarin dari kecil, ya, atau mungkin yang seperti saya yang baru belajar, ada juga yang di sekolahnya sekolah negeri, ada juga di sekolah swasta yang memang lingkungannya sudah berbahasa Mandarin. Nah, dengan adanya organisasi ini kita bisa menyatukan persepsi, menyatukan visi dan misi juga. Jadi kita berkembangnya juga bisa bersama-sama dan bisa lebih terarah seperti itu. Dan tentu saja kan kelebihannya juga banyak nih dari masing-masing guru. Nah, itu bisa saling berbagi di komunitas tersebut. Tapi kalau bahasa Mandarin di daerah ada nggak ya, Pak? Maksudnya ada, Pak. Ada ya? Iya, di seluruh Indonesia ada? Iya, alhamdulillah dari Pulau Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan itu ada, sampai Nusa Tenggara pun ada. Maluku. Berarti memang udah tersebar ya? Bahasa Mandarin di SMK itu memang sudah mulai berkembang ya? Iya, seperti itu. Sudah masuk ke dalam pembelajaran juga. Kalau dulu zaman saya SMK belum ada kayaknya bahasa Mandarin nih. Iya ya. Belum, saya lupa. Kayaknya belum ada dulu, Jepang sih adanya. Ya, kalau SMA saya bahasa Arab dulu. Bahasa Arab. Saya waktu SMK bahasa Jepang. Bahasa Jepang, belum ada bahasa Mandarin dulu saya. Iya, Jepang, Mandarin. Kalau sekarang Jepang masih ada nggak, Bu? Ada. Jepang masih ada. Masih ada. Di 41 juga selain bahasa Mandarin ada bahasa Jepang. Oh, ada bahasa Jepang. Wah, ada juga ya. Ya, kami ada 2 guru bahasa Mandarin dan ada 1 guru bahasa Jepang. Kalau di SMA ada bahasa Jerman juga ada. Iya, Jerman. Jadi memang nih bahasa ini sekarang udah benar-benar meluas ya, di sekolah-sekolah ya. Karena penting, Pak. Penting. Kayak saya tuh, rugi kayaknya nggak belajar bahasa itu. Bahasa asing. Bahkan di daerah ya yang notabene mungkin lingkungannya secara latar belakang keluarganya banyak yang berbahasa Mandarin ya, dalam arti dari punya keturunan juga. Itu dari kecil juga, dari SD ada sekolah-sekolah yang pakai bahasa Mandarin. Ada pembelajarannya di situ. Mantap ya bahasa Mandarin ya, Pak. Coba dites, Pak Nopandi. Iya, tes. Saya mau belajar sedikit aja. Ya mungkin teman-teman juga mau belajar ya, sedikit. Misalkan selamat pagi apa tuh, Bu? Kalau bahasa Mandarin. Selamat pagi, Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Berarti emang itu juga beda ya? Ada C-nya ya. Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Iya. Itu selamat pagi. Cao Shang Hao. Iya, kayak cocok nih. Mudah-mudahan nanti di Guru Penggerak Angkatan 9 kita bisa program buka tapi kelas boleh bahasa ya. Mandarin. Iya, bener itu. Bener. Di SD apalagi ya, Pak? Iya. Penting banget gitu. Kebetulan kan organisasi kami juga sering berkolaborasi dengan pihak Tiongkok juga, kemudian universitas-universitas itu kita suka ada kelas-kelas Mandarin. Nah, mungkin ini khusus untuk yang sudah belajar ya, tapi kenapa nggak kita buat juga buat guru penggerak? Ya siapa tahu nanti ada kesempatan juga buat guru penggerak bisa ada ke China. Iya. Bisa ada pertukaran pelajar juga ya, Bu? Biasanya event-eventnya ya? Eventnya ya. Pertukaran pelajar biasanya itu ya. Biasanya dari sana ke sini ke sana gitu ya. Buat belajar biasanya sih gitu. Terus apa lagi nih, Pak? Belajar dikit, Pak. Bu Ayu, penasaran lagi nih. Iya. Bu Ayu memilih untuk menjadi guru bahasa Mandarin atau mencintai bahasa Mandarin ini, apakah memang itu sudah dari kecil ataukah ada referensi-referensi lain untuk ibu menyukai atau ingin menjadi guru bahasa Mandarin itu?
referensinya itu mungkin kalau dulu tuh saya nih di keluarga sempat berdampingan ya, berdampingan dengan keluarga yang memang notabene keturunan lah kalau bisa dibilang gitu ya. Iya, ini berarti dari nggak mungkin ucuk-ucuk ya. Sudah sering mendengarkan orang berbahasa Mandarin gitu. Iya. Saya dulu kurang paham deh bahasa yang digunakan kan kalau di Indonesia sendiri nggak cuma Mandarin ya, jadi ada bahasa dialek atau bahasa daerah. Tapi untuk melihat budayanya seperti itu mungkin sering. Nah, dari situ mungkin terinspirasi, saya terinspirasi juga sering nonton film lah ya. Film. Apa? Mandarin gitu. Ular putih ya, jamu kucing ya kita dulu ya gitu ya. Gitu akhirnya jadi terinspirasi dan alhamdulillah memilih jalur bahasa Mandarin sampai ikut GP ketemu bapak-bapak gitu. Sampai bisa menularkan bahasa Mandarin. Muridnya semua Pak Novandi. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih. Makanya di SD perlu Pak bahasa Mandarin. Iya, nanti belajarnya di kelas guru penggerak sedikit-sedikit menghitungnya belajar Mandarin ya. Saya pengen banget tuh. Nah, kalau ada Korea, saya mau Korea. Iya. Oke, lanjut Pak Novandi. Ya, saya masih mau sedikit. Tadi kan selamat pagi, Bu. Iya. Kalau selamat siang. Bisa kalau kita nyapa anak kan selamat siang ya? Selamat siang bisa. Xiao hao. Nah, apa tuh? Atau lebih simpelnya kalau Bapak nih ketemu saya gitu, kita ketemu itu mungkin bisa bilangnya ni hao. Ni hao. Iya, ni hao. Ni hao. Ni Atau hao. kalau ketemunya banyak orang lebih dari satu itu ni men hao. Ni men hao. Iya, Ni itu hao itu kalau untuk bertemu sendiri berpasangan aja gitu ya. Pasangan tunggal dengan tunggal lah ya gitu. Ya. Ni hao. Gitu. Nanti dijawabnya. Tapi Maaf Bu, kalau waktu ke Cina memang sudah fasih banget atau masih ya terbata-bata? Kita kalau little gitu. Kalau dialek-dialeknya itu saya memang sudah selesai pendidikan diploma, sudah bekerja, terus melanjutkan S1 ya gitu. Melanjutkan S1 cuman 1 tahunnya di China seperti itu karena memang dari kampus kami itu ada MOU lah ke sana gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya sudah bisa berbahasa Mandarin, ya sudah karena itu juga bagian dari seleksi ya. Iya. Berarti nggak bisa berangkat ke sana juga diseleksi nih Pak Novandi. Iya, betul. Bahasa Mandarinnya gitu ya. Kalau nggak bisa berbahasa Mandarin nggak berangkat. Berarti nanti Bapak belajar dulu bahasa Mandarin. Waduh, saya udah selesai kecil dong berarti ini. Oke, lanjut kiat sukses nih. Wah, ini udah mau di penghujung nih kiat sukses. Nanti teman-teman kalau mau belajar bahasa Mandarin sama Bu Ayu bisa ada kontaknya nanti di deskripsi ya, Pak Firman ya. Nah, oke, lanjut. Apa tips and trik yang bisa Ibu bagikan kepada guru muda yang baru memulai karir? Nah, ya mungkin spill pengalaman ya, sedikit-sedikit. Yang pasti harus bangga sebagai guru. Nah, itu paling penting. Betul. Harus bangga sebagai guru, bagian dari yang menyukseskan pembangunan lah. Karena kita bisa sukses pembangunan itu bisa lewat jalur pendidikan. Ya. Nah, kemudian jadi guru jangan pernah berhenti belajar. Wah, ini itu. Benar. Karena ketika kita memulai jadi guru, disitulah kita memulai tahap mulai untuk belajar. Belajar kembali ya. Iya, belajar yang sesungguhnya belajar tuh jadi guru nih gitu. Sepanjang hayat ya. Iya, betul. Muridnya belajar, gurunya juga tetap harus belajar. Ya, yang pasti jadi guru juga mau memberi contoh ya, gitu. Memberi contoh supaya apa yang kita ajarkan juga kita bisa terapkan. Dan kita jangan pernah berhenti menuntun ya. Sekarang ya. Menuntun siswa sesuai dengan karakternya, kodrat alamnya, kodrat zamannya, seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita berikan manfaat yang kita berikan itu bisa membentuk generasi emas ya di masa depan. Generasi emas 2045. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya Pak. Amin ya Allah, amin. Ya, dari sekarang ini. Betul, dari sekarang ya kan. Ya, kita inilah yang harus bergerak untuk mewujudkan itu semua gitu. Katanya apa ya? Kita mungkin tidak bisa merubah semuanya ya, tapi dengan merubah
menginspirasi satu orang, kita merubah dunia. Ya. Nah, Bu Ayu sebagai koordinator GP Angkatan 9 nih di JS1 dan juga sebagai ya teman di GP juga ya, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman GP Angkatan 9, harapan Bu Ayu kepada teman-teman setelah mengikuti GP ini apa gitu? Harapan untuk teman-teman dan untuk dari saya dan teman-teman juga, mungkin kita bisa sama-sama saling belajar, mengimplementasikan ilmu yang kita pernah pelajari selama pendidikan guru penggerak. Tentu saja kita sebisa mungkin untuk berkolaborasi, berkolaborasi. Nah, dari niat berkolaborasi itu, yuk kita sama-sama aktif di kegiatan guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan. Jadi tidak cuma ketika pendidikan saja, tapi setelah pasca pendidikan, karena pasca pendidikan inilah yang justru jadi bukti nyata, menentukan bukti nyata dari setelah pendidikan seorang guru penggerak. Takutnya ngincar sertifikat doang, Pak. Habis sertifikat udah nggak mau bergerak lagi. Insya Allah sih teman-teman Angkatan 9. Nah, kalau 9 mah saya yakin lah, nggak ada lah. Aman lah, aman. Oke, udah di penghujung acara. Karena Bu Ayu abis ini katanya mau Zoom lagi. Sibuk. Makanya ini kita nyempet-nyempetin aja ya Pak Firman ya ke sini. Oke, Bu Ayu sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Ya sedikit waktunya. Ya gimana Pak Firman? Ya, dari kami pembawa acara mengucapkan terima kasih. Ya, sehat-sehat ya Bu Ayu ya. Pokoknya sukses terus. Sukses terus. Kita tunggu program-program selanjutnya. Teman-teman juga nunggu nih. Bisa menggerakkan kita semua teman-teman GP Angkatan 9 untuk sama-sama maju bersama gitu, Bu Ayu. Insyaallah. Oke, dari kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria. Saya adalah guru bahasa Mandarin di SMKN 41 Jakarta. Saat ini saya berada di podcast Pendidikan Guru atau PPG Official, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi narasumber untuk berbagi cerita dan pengalaman. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama di dunia pendidikan. Sukses selalu untuk podcast Pendidikan Guru atau PPG Official. Dan teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe podcast Pendidikan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.